Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab baru ya, bab pembelahan sel, yang mana kita akan mempelajari tentang perbedaan ini amitosis, mitosis, meiosis, gametogenesis, dan proses pembelahan. Nah, kita pelajari dulu yang ini ya. Amitosis ini sebenarnya waktu kelas 10 pernah ya. Gampangnya nih, amitosis itu terjadi pada sel prokariotik ya, terjadi pada sel prokariotik sama aja ya. Prokariotik lawannya itu ada eukariota. Jadi ini saya gabungkan karena mitosis dan meiosis itu sama-sama eukariota atau sel yang sudah memiliki membran inti, biasanya organisme tingkat tinggi. Contohnya hewan, manusia, tumbuhan. Nah, di sini organismenya banyak selnya, multiseluler, sehingga melakukan pembelahan sel. Nah, kita bahas dulu yang mitosis ya. Jadi ingat, organisme prokariotik yang mana organisme tingkat rendah, atau kita kenal dengan amitosis itu nama lainnya ialah pembelahan langsung, atau kita kenal juga dengan pembelahan biner ya. Saya garis bawahi, pembelahan biner itu sama aja dengan pembelahan amitosis. Nah, di sini organismenya itu organisme uniseluler, ya, uni. Jadi hanya memiliki satu sel ya, beda dengan kita multiseluler. Contohnya apa? Contohnya itu ada si bakteri. Waktu kelas 10 kalian pernah belajar Indomonera, bakteri. Jadi reproduksinya nggak seperti kita ketemu jantan dengan betina. Tapi kalau bakteri dia melakukan pembelahan langsung, biner. Baik, contoh ya, dalam 1 detik ada 1 bakteri, 2 detik jadi 2, 3 detik jadi 4, misalkan ya. Seterusnya dia akan bertambah terus-terusan ya. Jadi ini kalau bakteri dia membelah langsung, nggak kayak kita ada proses-prosesnya. Ketemunya sel telur dengan sperma, nanti jadi sigot, membelah lagi jadi embrio, jadi janin, terus jadi bayi ya. Itu melakukan pembelahan beberapa kali. Tapi kalau bakteri langsung membelah jadi individu, nggak harus jadi kayak kita ya, sel, jaringan, organ, sistem organ, baru jadi organisme. Enggak, kalau bakteri langsung ya. Namun kok bisa membelah? Enggak ya. Ingat, kita bisa membelah tapi selnya begitu. Nah, ini amitosis. Sekarang kita yang akan membahas itu perbedaan mitosis dan meiosisnya. Oke, saya hapus dulu yang ini. Nah, untuk perbedaan mitosis dan meiosis dilihat dari selnya terlebih dahulu. Yang pertama dari selnya. Kalau mitosis ini yang membelah itu sel tubuh. Sel tubuh atau kita kenal dengan sel somatik. Somatis sama aja ya. Tapi kalau meiosis itu sel kelamin. Sel kelamin atau kita kenal dengan sel ini, gamet ya. Itu dilihat dari sel yang pertama. Yang kedua dilihat dari jumlah anaknya ya, jumlah anak yang dihasilkan. Kalau mitosis dia berjumlah 2, kalau meiosis berjumlah 4. Yang mana ini sifatnya diploid ya. Kalau ini sifatnya haploid ya. 2N itu diploid, ini N itu haploid. Ini berdasarkan jumlah anaknya. Sekarang berdasarkan sifatnya, sifat anak. Sifat anaknya kalau mitosis sama dengan induk, ini berbeda dengan induk. Maksudnya induknya 2N atau diploid
diploid, nanti hasil anaknya pun akan menjadi diploid. 2N menjadi 2N, diploid menjadi diploid. Terus kalau meiosis itu berbeda, maksudnya setengah dari induknya. Misalkan induknya diploid, dia anaknya akan berubah menjadi haploid. Nah, saya garis bawahi ya, diploid menjadi diploid, diploid menjadi haploid ya. Selanjutnya prosesnya, dilihat dari prosesnya atau berlangsungnya ya. Kalau mitosis ini berlangsung hanya 1 kali, sementara kalau meiosis itu 2 kali. Nanti ada meiosis 1, meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, ingat kalau mitosis sekali, kalau meiosis itu 2 kali. Yang kelima, terakhir, berdasarkan fungsinya. Ya, kalau mitosis untuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan, sementara kalau meiosis itu untuk gametogenesis, ya. Yang kelima itu tadi berdasarkan fungsi ya, gametogenesis ya. Jadi ingat-ingat perbedaan mitosis dan meiosis dilihat yang pertama dari selnya. Selnya itu dia ini ya, dilihat dari selnya. Yang kedua itu dilihat dari jumlah anaknya. Yang ketiga itu dilihat dari sifat anaknya. Yang keempat itu dilihat dari prosesnya, dan terakhir dilihat dari fungsinya ya. Ini kurang lebih perbedaan mitosis dan meiosis. Ini sering sekali keluar ya, khususnya minimal kalian paham nih. Ini pada sel tubuh, ini pada sel kelamin, dan ini diploid hasilnya, ini haploid. Oke, ini perbedaan amitosis, mitosis, dan meiosis. Selanjutnya kita ke gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet. Kita bahas terlebih dahulu pada hewan dan manusia. Kalau pada tumbuhan nanti beda lagi namanya. Nah, kita bahas dulu namanya spermatogenesis itu untuk jantan ya. Kalau gametogenesis itu untuk betina atau untuk wanita ya. Ini sering sekali ditanyakannya di tipe soal, misalkan hanya kayak gini aja nih ya, masih polos. Nanti kalian suruh menyebutkan, misalkan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian suruh menyebutkan nomor 1 itu apa, di mana pembelahan mitosis terjadi, di mana pembelahan meiosis terjadi. Nah, terus perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis itu apa? Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Spermatogenesis terlebih dahulu bisa dilihat di sini. Kita tentukan dulu pembelahannya. Kita sudah mempelajari mitosis dan meiosis. Di sini kamu bisa lihat dari diploid menjadi diploid, berarti melakukan pembelahan apa? 2N jadi 2N, 2N jadi 2N. Berarti disinilah terjadi yang namanya proses pembelahan mitosis ya. Selanjutnya dari 2N berubah menjadi N, 2N berubah menjadi N. Ini berarti melakukan yang namanya meiosis 1. Ingat, meiosis ada 2, meiosis 1 dan 2. Berarti selanjutnya pasti ada meiosis 2. Biasanya sering ditanyakan, harusnya kan kalau 2N jadi N ya. Ingat, sel itu kalau sudah haploid tidak bisa membelah. Ini hanya melanjutkan dari proses sebelumnya ya. Nah, kita sudah menentukan pembelahannya. Nah, selanjutnya kita menamainya. Ini namanya apa, ini apa, dan seterusnya yang tadi sering sekali keluar di soal ya. Nomor 1 itu apa namanya? Oke, ini kita bahas dulu spermatogenesis pada pria ya. Yang paling ujung ini namanya, yang paling atas nih, merupakan induk dari sperma. Namanya spermatogonium ya. Jadi paling atas namanya spermatogonium. Dia melakukan mitosis, berubah menjadi spermatosit primer ya. Selanjutnya dia akan melakukan
dia akan berubah menjadi ada primer, akan menjadi spermatosit sekunder. Nah, dari spermatosit sekunder melakukan meiosis 2, dia akan berubah menjadi spermatid, ya. Dan terakhir jadilah nih yang kayak tauge, yang kayak cebong ya, selalu diidentikan itu sperma seperti ini ya. Namanya sperma atau kita kenal dengan spermatozoa atau simpelnya itu sperma aja, betul ya. Jadi sekalinya melakukan spermatogenesis akan menghasilkan 4 sel sperma yang aktif untuk membuahi ovum atau sel telur. Ini pada pria. Selanjutnya kita langsung pada wanitanya, pada betina. Kalau untuk hewan namanya oogenesis. Ingat namanya nggak beda jauh. Kalau ini namanya spermatogonium, berarti di sini namanya oogonium ya. Ada spermatogonium, berarti di sini ada oogonium. Ada spermatosit primer, berarti di sini namanya oosit primer. Selanjutnya ada perbedaannya nih. Kalau pada pria tadi dua-duanya sifatnya haploid, tapi di sini nggak saya tulis. Kenapa? Karena yang banyak menjadi oosit sekunder ya hanya satu. Yang satunya jadi apa? Yang satunya saya singkat aja ya, namanya BP. BP itu apa? Badan polar ya. Saya singkat di sini. BP itu bukan Bambang Pamungkas ya, tapi badan polar. Nah, ini BP badan polar. Nah, di sini sama melakukan meiosis 2 dari oosit sekunder, sama ya kayak spermatosit sekunder, dia akan menjadi spermatid. Berarti di sini yang N ini namanya ootid ya. Sementara yang 3 ini sama, dia akan jadi BP atau badan polar ya. Sampai ke bawah pun sama, dia akan menghasilkan namanya badan polar. Dan sama di sini namanya spermatozoa, berarti dia di sini akan jadi ovum. Ini ovum sifatnya haploid. Ini pun sama haploid semua ya, kayak sperma. Ovum atau sel telur ya, ini yang siap dibuahi oleh spermatozoa. Nah, ini gametogenesis pada hewan dan manusia. Ini sebenarnya waktu bab reproduksi kelas 11 ya. Biasanya banyak ditanyakan proses terjadinya bayi kembar ya. Kita tahu bayi kembar itu memang paling utamanya itu dari gen ya atau keturunan. Jadi harus ada silsilah. Nah, secara biologisnya bagaimana sih terbentuknya bayi kembar? Jadi dihasilkan dari sumbangan 2 sperma ya dan 2 sel ovum. Nah, kan kita tadi kalau wanita itu hanya menghasilkan 1 sel ovum. Nah, kenapa kok bisa jadi 2? Kenapa? Karena kalau wanita kan punya 2 ovarium, sebelah kanan dan kiri. Waktu di bab reproduksi, ya saya gambarkan secara sederhana ya, organ dalam pada wanita. Ya, ini misalkan ya. Jadi kalian harus paham ya bagian-bagiannya. Nah, ini misalkan ini ovarium kita ada 2 ya, kanan dan kiri. Ovarium itu fungsinya menghasilkan sel ovum. Ini pada saat ovulasi atau pelepasan sel ovum, dia akan keluar. Dia nunggu di sini nih, namanya ovidot atau tubak falopi, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ketemunya sel sperma itu di sini, bukan di sini, salah ya. Kalau ini tuh rahim atau uterus. Ini tempat tumbuhnya janin. Jadi kalau ini serviks atau leher rahim. Jadi perjuangan sperma untuk menuju ke ini tubak falopi itu sangat berat ya, melewati rahim dan sampai akhirnya jadi di sini. Kalau terjadi fertilisasi, nanti ada hormon tertentu akan menghentikan proses menstruasi sehingga nggak mens selama 9 bulan. Tapi kalau tidak dibuahi, ovum itu akan nempel di endometrium
ada hormon tertentu yang menebalkan dinding rahim tersebut. Jika tidak dibuahi, airnya berluruhan, makalah terjadi proses menstruasi gitu ya. Nah, di sini saya review sedikit bab reproduksi. Nah, terjadinya bayi kembar, kita tahu bayi kembar itu ada nyampe 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Ingat, dihasilkan dari 2 sel sperma dan 2 sel ovum atau sel telur. Nah, ada kembar siam ya yang nempel, ada yang kembar identik, mungkin dari jenis kelaminnya sama ya, contohnya wanita-wanita, pria-pria ya. Dari identik pun ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Maksudnya mungkin sama jenis kelaminnya, tapi mukanya beda ya. Atau yang non identik, ini jelas dari jenis kelaminnya beda, cowok cewek misalkan ya. Nah, di sini dihasilkan, kan ingat ya, sel telur ketemu sel sperma, nanti jadi zigot. Ini berarti sama, sel telur ketemu sel sperma, nanti jadi zigot. Ini sering ditanyakan ya. Proses terjadinya bayi kembar itu dihasilkan dari 2 sperma dan 2 sel ovum. Kalau bayi 4 kembar 4, pada saat jadi zigot dia membelah lagi ya, sehingga kembar 4. Kalau maaf tadi kembar siam, kemungkinan pada saat mau membelah itu banyak faktor ya, sehingga menyebabkan airnya membelahnya nggak sempurna. Jadi kembar siam gitu. Jadi ingat ya, ini proses bayi kembar. Kalau bayi tabung sering sekali ditanyakan ya, ini jangan malu-malu guru biologinya. Kenapa? Jangan kalian bayangkan bayi tabung selama proses mengandungnya itu ditabung kayak mungkin kalian lihat di film-film atau kenapa, salah besar ya. Jadi bayi tabung itu tetap nanti ibunya itu akan mengandung, cuma pada saat fertilisasinya itu atau kawinnya enggak di tuba falopi, tidak di ovidum, tapi diambil di ovarium. Tentunya sama yang ahli ya. Terus kalau pada prianya juga diambil, ingat suami istri yang resmi ya. Diambil spermanya, nanti dikawinkannya itu mungkin di lab tertentu. Nanti kalau sudah berhasil jadi zigot, dimasukkan ke rahim ibunya ya. Jadi nanti ngandung seperti umumnya ibu hamil 9 bulan. Hormon-hormonnya akan bekerja. Yang penting syaratnya tadi mau bayi tabung itu yang penting ovariumnya sehat, rahimnya juga sehat. Dan dari prianya pun tentu intinya kerjasamanya ya dua-duanya, wanita maupun prianya. Jadi harus melibatkan dua-duanya, harus sehat ya. Nanti 9 bulan lahir ya, umum kayak ibu mengandung. Jadi yang membedakan bayi tabung itu fertilisasi atau pembuahannya itu di luar ya, tidak di tuba falopi atau di ovidum ya. Nah, sering sekali juga ada pertanyaan gini, maaf ya. Jadi gini, pada proses reproduksi, misalkan ini sel telur ya, misalnya ini sel telur, ternyata yang berhasil itu spermanya yang masuk banyak ya, nggak cuma 1. Biasanya kalau kalian nanti lihat di YouTube ataupun di video-video, misalkan di satu sel telur banyak sperma yang akan masuk ya, atau jadi sel telur itu dia akan membuat pertahanan. Jika satu sel sperma sudah masuk, nih spermanya yang masuk misalkan ini masuk ke sini, nanti yang masuk hanya bagian kepala aja, kita kenal di biologi namanya akrosom. Ini yang membawa DNA, materi DNA ya. Nanti sudah jadi zigot. Kan urut-urutannya tadi zigot, embrio, janin, bayi. Nah, jangan kalian bayangkan nanti sperma yang lain ikut masuk semua, salah ya. Jadi ovum tersebut nanti memiliki enzim tertentu yang akan membuat pertahanan tebal ya, sehingga sel sperma yang lain nggak akan bisa masuk. Jadi jangan kalian bayangkan kalau wanita melakukan hubungan seksual, maaf nih ya, lebih dari masuknya beberapa kali ya, nanti masuknya spermanya beda-beda, salah. Hanya sekali aja jadi udah ya, nanti akan menghasilkan enzim tertentu yang membuat pertahanan ovum tersebut supaya sel sperma yang lain tidak bisa masuk, karena tadi hanya akan mewarisi satu sifat ya dari satu sel spermanya, enggak jadi banyak sperma, enggak ya. Jadi itu kurang lebih pembahasan yang sering sekali banyak orang awam nanya ya, bayi kembar, bayi tabung, proses reproduksi. Ini sebenarnya lebih mendetail di kelas 11 pas waktu di bab reproduksi ya.
ada enzimnya apa, didetailkan ya. Jadi ini saya menjelaskan review sedikit aja, yang mana tadi kalau sudah dibuahi sel sperma, nanti ovum setia, dia nggak akan memberi celah masuk ke sel-sel sperma yang lain, enggak. Dia akan menghasilkan enzim tertentu, hormon tertentu buat mempertahankan, supaya kayak pertahanan ya, benteng, supaya sel sperma itu tidak bisa masuk. Oke, kurang lebih ini pembahasan gametogenesis pada wanita dan pada pria ya. Jadi yang sering sekali ditanyakan itu perbedaannya. Ingat, saya review sedikit. Kalau spermatogenesis sekalinya menghasilkan 4 sel sperma aktif yang siap membelahi ovum. Tapi beda dengan oogenesis. Kalau oogenesis dia hanya menghasilkan 1 sel ovum yang siap dibuahi dan 3 badan polar. Badan polar itu tidak bisa dibuahi oleh sel sperma. Nah, terus yang sering sekali keluar juga di soal tadi ya, kan kalian sudah paham yang paling atas namanya spermatogonium. Urut-urutannya seperti ini ya. Minimal kalian hafalin 1 spermatogenesis. Nanti kan mirip-mirip, kalau oogenesis tinggal diganti oogonium, ini kan spermatogonium dan seterusnya begitu ya. Nah, selanjutnya ke gametogenesis pada tumbuhan, namanya sudah beda. Nanti kalau pada jantan namanya mikrosporogenesis, kalau pada betina namanya megasporogenesis. Oke, baik. Selanjutnya gametogenesis pada tumbuhan. Nah, tadi kan kita sudah bahas pada hewan dan manusia namanya sama. Nah, kalau pada tumbuhan untuk jantan namanya mikrosporogenesis, sementara untuk betinanya namanya megasporogenesis. Kita bahas terlebih dahulu pada jantan ya. Mikrosporogenesis atau pembentukan mikrospora sel kelamin jantan ya. Tandanya seperti ini ya kalau jantan ya. Pada tumbuhan terjadinya di mana? Lebih tepatnya di kepala sari ya. Kita tahu organ reproduksi pada tumbuhan namanya benang sari untuk jantan. Nah, benang sari kan bentuknya seperti ini. Ada bagian kepala sari dan tangkai sari. Ini yang bulat kepala sari, yang panjangnya itu tangkai sari. Lebih tepat terjadinya mikrosporogenesis itu di kepala sari. Kenapa? Karena di kepala sari ada serbuk sarinya. Nah, di sini terjadi yang namanya pembentukan mikrospora. Bagaimana gambarannya? Nah, ini saya gambarkan secara sederhananya ya. Jadi misalkan di sini yang paling atas namanya mikrosporosit. Apa itu mikrosporosit? Merupakan induk dari mikrospora. Sifatnya diploid atau 2N. Nah, selanjutnya dia akan mengalami pembelahan. Ingat, pembelahan dari 2N menjadi N, diploid menjadi haploid. Berarti di sini melakukan yang namanya meiosis 1. Meiosis 1 dia berubah menjadi mikrospora. Selanjutnya dia juga mengalami yang namanya meiosis 2. Meiosis ada 2, 1 dan 2 ya. Dia berubah menjadi mikrospora tetrat. Tetrat itu 4 ya, ini dempet sel-selnya ya. Sifatnya haploid. Nah, selanjutnya dia akan mengalami yang namanya ini karyokinesis. Karyokinesis itu merupakan pembelahan inti sel, tapi tanpa melakukan pembelahan membran plasmanya nggak ikut membelah. Yang hanya membelah merupakan inti selnya. Bisa dilihat di sini kan asalnya selnya inti selnya 1. Terus dia mengalami karyokinesis jadi 2. Nah, inti-intinya itu yang pertama namanya inti generatif. Yang kedua namanya inti vegetatif. Nah, di sini selanjutnya melakukan yang namanya karyokinesis lagi. Karyokinesis, tapi yang lebih tepat dia yang membelah itu inti generatifnya. Bisa dilihat di sini asalnya selnya ada 2. Intinya ya, maaf, intinya asalnya ada 2. Jadi ada 3. Ini misalkan bulat-bulatnya itu inti selnya ya. Nah, yang mengalami pembelahan inti sel itu lebih tepatnya pada karyokinesis inti generatif.
generatifnya. Nah, sehingga masing-masing sel akan memiliki 3 inti. Yang mana? Yang pertama ini ada yang namanya inti generatif 1, ya. Yang kedua misalkan namanya inti generatif 2, dan yang ketiga ini namanya inti vegetatif, tetap inti vegetatif. Nah, masing-masing dia memiliki fungsi, ya. Jadi ini untuk fertilisasi atau pembuahan. Jadi inti generatif 1 nanti dia akan berjodoh dengan ovum atau sel telur, sehingga akan menghasilkan zigot. Nah, kalau inti generatif 2 dia akan berjodoh dengan IKLS. IKLS itu merupakan, nih saya tulis ya, IKLS. IKLS itu singkatan dari inti kandung lembaga sekunder, ya. Jadi saya singkat aja IKLS. Dia akan berubah menjadi endosperm. Endosperm fungsinya sebagai cadangan makanan untuk zigot. Nah, inti vegetatif sendiri fungsinya dia penunjuk arah. Penunjuk arah inti generatif, ya. Jadi dia, kalau bahasa kita ya, bahasa kitanya itu dia kayak mak comblangnya. Maksudnya bagaimana? Dia supaya inti generatif 1 jodohnya dengan ovum, inti generatif 2 jodohnya dengan IKLS. Jadi dia nggak ketukar. Salah kalau semua inti generatif 1 dengan IKLS, salah. Ini sering sekali ditanyakan di soal, ya, di soal UN ataupun SBM, yang mana dia minta inti generatif 1 itu nanti berpasangan dengan apa, hasilnya apa. Nah, ini sudah saya jelaskannya, ya. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau inti generatif 1 dia berjodoh dengan ovum, nanti menghasilkan zigot. Kalau generatif 2 dengan IKLS menghasilkan endosperm. Endosperm itu merupakan cadangan makanan untuk zigot, ya. Selanjutnya vegetatif itu penunjuk arah inti generatifnya. Nah, jadi sekalinya melakukan yang namanya mikrosporogenesis khusus untuk jantan, lebih ditekannya jantan, ya. Kalau mikrosporogenesis itu untuk jantan, dia akan menghasilkan 4 sel mikrospora memiliki 3 inti. Ini juga sering ditanyakan, ya, untuk perbedaan mikrosporogenesis dengan megasporogenesis. Jadi yang paling utamanya itu sekalinya mikrosporogenesis dia akan menghasilkan 4 sel mikrospora. Ini sel mikrospora nih, ya, yang memiliki 3 inti. Intinya sudah saya jelaskan begitu, ya. Baik, ini merupakan pada jantan. Nah, sekarang kita ke betinanya. Di betinanya kita tahu bahwa organ reproduksi pada bunga, pada tumbuhan namanya putik, tapi lebih tepatnya terjadi di ovulum atau bakal biji. Ini juga di putik, ya, tapi lebih tepatnya di sini. Jadi megasporogenesis merupakan pembentukan megaspora terjadi di ovulum atau bakal biji. Nah, namanya megagametogenesis untuk betinanya, ya. Untuk betina namanya megagametogenesis. Tapi sebelum menjadi ini, kita membentuk megaspora itu dilihat dari sini prosesnya, ya. Kita lihat dulu terlebih dahulu di sini. Nah, gambarannya kurang lebih sama dengan pada jantan, ya. Jadi ada sel megasporosit, sifatnya diploid. Dia akan melakukan pembelahan dari 2N menjadi N, sama, ya. Berarti di sini yang mengalami meiosis 1. Selanjutnya ini juga pasti kalau meiosis 1 dibarengi juga dengan meiosis 2, ya. Nah, bisa dilihat dari 2N menjadi N. Dari megasporosit berubah menjadi megaspora. Selanjutnya
dia akan mengalami meiosis 2 sama menjadi megaspora, tapi yang menjadi megaspora itu hanya satu selnya aja. Yang ketiga ini akan hilang atau mengalami yang namanya degenerasi, ya, hilang. Gampangnya dia yang tiga ini akan hilang, ya. Jadi yang akan menghasilkan itu hanya satu megaspora atau kandung lembaga matang. Selanjutnya akan ada proses megagametogenesis. Nah, dari sini nih, dari satu sel yang ini akan dilanjutkan di sini. Ini berarti kelanjutan dari sini, ya. Bisa dilihat, ini sifatnya haploid semua, N, ya. Megaspora, terus di sini mengalami, ingat, ini selnya tetap satu, tapi intinya dia membelah terus. Nah, di sini berarti melakukan yang namanya karyokinesis 1. Di sini sampai ada karyokinesis 3, ya. Bisa dilihat dari 1 jadi 2, selanjutnya jadi 4. Berarti di sini ada karyokinesis 2 sampai yang ketiga di sini saya singkat aja ya. K3 itu maksudnya karyokinesis 3. Namanya pun ini sesuai intinya ada 2, stadium 2 inti, berarti di sini namanya stadium 4 inti. Di sini berarti namanya, saya tulis saja singkat ya, stadium 8 inti. Nah, selanjutnya dari stadium 8 inti ini dia akan mengalami migrasi, ya. Migrasi itu maksudnya inti-inti selnya itu akan menempati posisi yang pas. Ya, di sini pada saat stadium 8 inti atau kita kenal dengan kandung lembaga muda, sementara ini namanya yang sudah menempati tempat yang sesuai, ini namanya kandung lembaga matang. Nah, diperjelas ya, ini yang saya kotak, diperjelas ya, yang ini kandung lembaga matang, diperjelas di sini di atas ada 3, tengah ada 2, terus di sini ada 3, tengah-tengahnya gede ya, terus di sini ada. Nah, keterangannya yang 3 ini merupakan antipoda. Antipoda akan bergerak menuju kalaza. Kalaza itu apa? Kalaza merupakan bagian atas pada ovulum atau pada megaspora, ya. Nah, selanjutnya yang 2 ini disebut dengan IKLS, inti kandung lembaga sekunder, yang akan berjodoh dengan inti generatif 2. Nah, selanjutnya yang 2 ini nih, yang di bawah ya, 2 ini namanya sinergit. Sinergit. Sementara yang tengah gede ini ya, ini namanya si ovum. Ovum itu sifatnya haploid, kalau IKLS sifatnya diploid, ya. Jadi ovum nanti berjodoh dengan inti generatif 1. Nah, di bawahnya itu namanya mikrofil. Mikrofil itu fungsinya dia seperti apa namanya ini? Terowongan ya, ataupun jalan masuknya mikrospora untuk membuahi ovum ataupun IKLS. Berarti ini tempat masuknya mikrospora fungsinya intinya ya. Jadi ingat yang sudah saya jelaskan, inti generatif 1 dia akan berjodoh dengan ovum melalui lewatnya sini mikrofil atau tempat masuknya mikrospora. Ataupun inti generatif 2 dia akan menuju ke IKLS-nya. Nah, ini keterangan dari ini ya. Ini kurang lebih pembahasan mikrosporogenesis dan megagametogenesis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.